wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Semoga senantiasa sehat. Kita harus selalu bersemangat walaupun sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Kita silahkan memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Kamu akan presentasi dulu. Sudah hadir semua di Zoom pagi ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Mungkin mereview materi kita minggu kemarin. Yang kita pelajari minggu kemarin adalah tentang reformasi. Ada yang masih ingat apa itu reformasi? Saya, Bu. Silahkan, Dita. Reformasi adalah perubahan yang terjadi secara cepat yang bertujuan untuk perbaikan suatu masyarakat atau negara. Ya, bagus sekali, Dita. Tepuk tangan buat Dita pagi ini. Biar semangat semua. Tujuan pembelajaran kita hari ini sesuai dengan peta konsep yang kita buat hari ini. Yang pertama nanti yang kita pelajari adalah kita belajar tentang kebijakan politik dan ekonomi pada masa B.J. Habibie. Yang kedua kita belajar tentang kebijakan politik dan ekonomi pada masa Abdurrahman Wahid. Yang ketiga kita belajar kebijakan politik dan ekonomi pada masa Megawati Soekarno Putri. Dan yang keempat kita belajar tentang kebijakan politik dan ekonomi pada masa Susilo Bambang Yudhoyono. Teknik penilaian yang akan saya ambil, ada 3 penilaian yang saya ambil. Yang pertama adalah penilaian sikap. Penilaian sikap itu meliputi bagaimana sikap kalian selama mengikuti pelajaran, kedisiplinan kalian. Nah, kemudian yang kedua adalah penilaian pengetahuan, di mana nanti di akhir pembelajaran saya akan memberikan tes tertulis yang sudah saya upload di Google Form yang bisa kalian lihat di Google Classroom. Silahkan mic-nya Habibie, Bu. Abdurrahman Wahid. Ya, Abdurrahman Wahid. Megawati, Bu. Bagus sekali. Bang Yudhoyono. Bagus sekali. Tepuk tangan tayangan video berikut ini. Apa bedanya dengan kebijakan Orde Baru? Ada yang bisa menjawab pertanyaan Dita? Orde Baru kebebasan pendapatnya dibatasi, Bu, tapi kalau reformasi bebas berpendapat. Ya, saya akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, kalian nanti silahkan mempelajari dan berdiskusi tentang kebijakan politik dan ekonomi pada masa B.J. Habibie. Kelompok 2, silahkan kalian berdiskusi tentang kebijakan politik dan ekonomi pada masa Abdurrahman Wahid. Kelompok kiri dulu Zoom kita di pembukaan, kemudian nanti setelah ini kita akan berdiskusi JWA Group. Silahkan kalian berdiskusi dengan masing-masing kelompok kalian. Saya beri waktu selama 15 menit. Kelompok 1 untuk kalian berdiskusi, kalian bisa mencari literasi baik di buku paket, di internet maupun handout dan video pembelajaran yang sudah saya share di Google Classroom.
Baik, nanti silahkan untuk dipresentasikan ke diskusi di Zoom ya. Terima kasih Arifia. Silahkan kelompok lain ada yang mau menambahkan materi dari Arifia atau sudah setuju? Presentasi masing-masing kelompok, dan kelompok lainnya silahkan membuat tanggapan maupun pertanyaan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, bagus. Bisa, Bu. Terima kasih. Kita mulai dari kelompok 1. Silahkan untuk presentasi. Menjalin kerjasama dengan IMF untuk membantu proses pemulihan ekonomi. 2. Likuidasi beberapa bank yang bermasalah. Likuidasi sendiri adalah penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank yang bermasalah. 1. Terjadinya kebebasan pers. 2. Pembentukan partai politik dan Sekali kelompok 1. Tepuk tangannya buat kelompok 1 biar pada semangat dari ini. Nah, silahkan kelompok yang lain kalau ada yang mau bertanya atau Apakah fungsi dari BPPN itu? Saya, Bu. silahkan. BPPN berfungsi untuk peningkatan perbankan, penyelesaian aset bermasalah, dan mengupayakan pengembalian uang negara. Yang dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang materi kebijakan politik dan ekonomi masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Kebijakan ekonomi terdiri dari membentuk Dewan Ekonomi Nasional atau DEN. 2. Panjangnya hubungan dengan IMF. 3. Terjadinya skandal Blogger di Turki. Kebijakan politik terdiri dari menghapus departemen yang dianggapnya tidak efisien, yaitu Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. 2. Menjadikan Tahun Baru Cina atau Imlek sebagai hari libur nasional. Saya Kenapa Gus Dur menghapus Departemen Sosial dan Penerangan? Ya. Karena menganggap kedua departemen itu tidak efisien dan ingin menghemat anggaran belanja negara. A. Bidang ekonomi. 1. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengisi APBN, dikeluarkan kebijakan yang berupa privatisasi BUMN. Kedua, memperbaiki kinerja ekspor sehingga ekspor mengadakan pemilu atau pemilihan umum secara langsung dan di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Terima kasih. Yang dimaksud privatisasi BUMN, Perusahaan perseroan yang merupakan BUMN terbentuk perseroan terbatas. Bambang Yudhoyono. Kebijakan ekonomi. 1. Mengurangi subsidi BBM negara Indonesia dengan menaikkan harga bahan bakar minyak. 2. Membuat kebijakan bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat miskin. Kebijakan politik. 1. Amandemen UUD 1945 tentang pembatasan jabatan presiden maksimal selama 2 periode. Apakah yang dimaksud dengan otonomi daerah? Ya. Otonomi daerah adalah hak dan wewenang daerah otonom untuk mengurus sendiri pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai peraturan undang-undang. Buat kesimpulan pembelajaran kita hari ini, Ada, Bu. nah, silahkan Fajriana. Yang kami pelajari hari ini adalah tentang kebijakan politik dan ekonomi masa reformasi. Kebijakan politik sama dengan kebebasan pers dan pemilihan presiden dan wakilnya secara langsung. Kedua, kebijakan ekonomi sama dengan adanya bantuan langsung tunai dan adanya privatisasi BUMN. Dapatkan kesimpulan pembelajaran kita hari ini bahwa pada masa reformasi dengan adalah adanya kebijakan ekonomi, fasilitasi BUMN, ada BLT, program BLT atau bantuan langsung tunai. Di pertama kita bisa melihat adanya kebebasan pers
kebebasan dalam mendirikan partai politik, kemudian presiden secara langsung, dan yang keempat adalah adanya otonomi daerah. Sudah pelajaran ini, silahkan kalian mengerjakan soal tes yang sudah saya upload di Google Classroom. Kalian belajar materi kita minggu kemarin, yaitu tentang pengertian reformasi, dan yang kedua materi kita hari ini yaitu kebijakan politik dan ekonomi pada masa reformasi. Karena minggu depan saya akan melakukan ulangan harian. Sekali atas perhatian kalian, keaktifan kalian yang luar biasa dalam diskusi kita hari ini. Jaga kesehatan dan semangat selalu untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi